korupsi. Dan katakan Tidak. Tidak. tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu. Korupsi Bendahara Umum DPC Partai Demokrat. Mungkinkah aliran dana mengarah ke Cikeas? Ditulis oleh Widodo SP dari Suar.com. Berita ditetapkannya Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan bernama Nur Afifah Balkis sebagai tersangka dalam kasus suap yang menyeret Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud menjadi berita yang menarik. Terlebih lagi setelah ada dugaan kuat bahwa Nur Afifah berperan sebagai pihak yang mengelola uang suap yang diterima oleh Abdul Ghafur, yang bisa diartikan sebagai pekerjaan yang tidak hanya 1-2 kali dilakukan, tetapi sudah tersistem dengan baik, pertanda adanya kerjasama antara Bupati Penajam Pasar Utara dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat. Disebutnya, nama sekaligus jabatan dari Nur Afifah tentu menjadi pukulan telak bagi kubu Partai Demokrat dan Mas AHY sebagai Ketua Umum. Di tengah fokusnya yang masih terbagi pasca operasi yang dijalani oleh Pepo SBY di Amerika Serikat terkait penyakit prostat yang dialami oleh ex-presiden RI ke-6 itu. Apalagi kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat ini seperti masih dikejar dosa partai pada masa Presiden SBY berkuasa. Setelah beberapa kader partai di tingkat pusat tertangkap, terbukti bersalah, lantas menjalani hukuman terkait kasus korupsi kelas kakap dalam proyek bangunan bersejarah di daerah Hambalang, yang kini banyak disebut dengan Candi Hambalang tersebut. Denny Siregar dalam unggahan terbarunya merespons berita yang sama, bahkan menyebut dengan nada sindiran bahwa Partai Demokrat ini merupakan partai yang berhasil menciptakan kader-kader berprestasi dengan kalimat lengkap seperti ini. Partai EP Demokrat ini adalah partai yang berhasil menciptakan kader-kader berprestasi. Bahkan sejak muda mereka sudah dilatih untuk mengalahkan senior-seniornya dulu. Hebat ya? Kita belum tahu bagaimana reaksi dari Mas AHY terkait berita ini. Namun, sudah ada sindiran menohok yang berseliweran di berbagai pemberitaan yang datang dari Partai Demokrat versi kubu Muldoko, yang diwakili oleh pernyataan langsung dari Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KSP Muldoko bernama Saiful Huda. Ada dugaan kuat bahwa korupsi yang dilakukan oleh para anak buah AHY di Kalimantan Timur itu digunakan untuk menyetor ke mafia Cikeas. Semuanya mungkin saja terjadi, namun satu yang pasti, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami mendukung penuh pemberantasan korupsi. Waduh, kok pakai sebut-sebut mafia Cikeas segala? Yang kita tahu bersama kalau sudah menyebut kata Cikeas, hanya ada satu kemungkinan, karena tidak mungkin nama itu terkait dengan lokasi usaha anak dari Presiden Jokowi, bukan? Menarik sekali menantikan kelanjutan kisah ini. Jika memang KPK serius menelusuri jejak kemana saja aliran dana hasil dugaan korupsi tadi, mengingat nilainya yang tidak sedikit, itu juga kalau kasusnya tidak merembet ke arah teman-teman lain soal kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat yang ditangkap KPK tadi. Kalau memang ada dugaan yang cukup kuat mengarah ke sana, bisa-bisa Mas AHY semakin puyang dan tidak bisa tidur memikirkan bagaimana cara membersihkan citra partainya yang hingga kini masih terus dicoba untuk dibersihkan. Meski kita tahu bersama bahwa noda hitam akibat dosa korupsi berjamaah pada era Pepo SBY berkuasa sudah tidak mungkin dibersihkan lagi karena sudah melekat seperti karat. Rasanya Mas AHY juga tidak berani kok bersuara ketegasan, misalnya berjanji akan menyeret langsung setiap kader partainya yang terbukti bersalah di mata hukum akibat tindak pidana korupsi. Tindakan yang sebenarnya baik, cukup heroik dan bisa menaikkan citra Partai Demokrat demi Pileg dan Pilpres 2024. Tetapi bisa berbalik bak pepatah senjata pangkat tuan kalau ternyata ada kader lain yang terlibat korupsi. Entahkah terkait kasus yang melibatkan Bupati Penajam Pasar Utara atau terkait kasus lainnya. Oh ya, sebutan mafia Cikeas dari Partai Demokrat versi kubu Muldoko tadi juga dapat menjadi sinyaleman menarik, khususnya terkait dugaan bahwa memang ada praktik ala mafia yang terjadi dalam pengelolaan partai yang kini sangat melekat statusnya dengan keluarga SBY itu. Siapa bisa membuktikan kebenarannya? Apakah memang ada aliran dana ke Cikeas seperti yang disampaikan dan dituduhkan oleh Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KSP Muldoko tadi? Si Wonders, peranikah AHY membantahnya dengan menunjukkan bukti-bukti valid, tidak hanya merengek dengan alasan partainya dizolimi? Kita tunggu saja kelanjutan drama politik yang menarik ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada indikasi kasus ini mengarah ke Cikeas atau hanya disangkut pautkan saja supaya beritanya menjadi ramai? Begitulah kora-kora.
Si Badrun lebih bayar di depan mata diam, mau sok anti korupsi, ditulis oleh Cak Sud dari Suar.com. Ada dosen pegawai negeri sipil alias ASN yang nyata-nyata digaji oleh pemerintah dan makan dari uang rakyat. Malah dia bikin sensasi melaporkan anak-anak presiden yang notabene adalah pemimpin pemerintahan dengan dalih korupsi. Dan parahnya lagi tanpa bukti lagi. Orang ini, katakan saja si Badrun, bisa jadi memang melakukan ini karena dia memang pegiat anti korupsi. Hebat ya? Jangan dulu bilang gitu ya. Dia habis dikuliti oleh netizen. Ternyata dia melakukan ini bukan dengan niat yang baik, tapi dengan niat mau merusak nama baik presiden. Netizen Indonesia memang top. Setelah kelakuan dia yang merasa hebat itu terjadi, dibongkarlah siapa si Badrun ini. Kamu ketahuan ya, ternyata simpatisan partai sapi? Mau nyangkal. Sebetulnya bagus juga ada warga negara yang mempunyai kesadaran dan berani melaporkan kasus korupsi. Masalahnya ada buktinya enggak? Masalah lain adalah orang ini yang katanya akademisi dan dosen salah satu universitas negeri di Jakarta, kok diam saja saat ramainya berita lebih bayar di DKI? Kemana saja dia? Kok diam saja? Banyak kasus lebih bayar di DKI yang mengindikasikan terjadinya korupsi. Nih contohnya. 1. Kelebihan pembayaran gaji atau TKD atau TPP tahun 2020 senilai Rp860.783.587. 2. Kelebihan pembayaran pengadaan penambahan daya listrik PLN pada kegiatan pengelolaan pompa stasioner, pompa mebel, bangunan rumah pomda, serta rumah jaga senilai Rp70.301.000. Dan 3. Kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik pada Sudin SDA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu senilai Rp1.590.423.823,40. Dalam dokumen BPK dijelaskan permasalahan kelebihan pembayaran atas 2 paket kegiatan, yakni kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Sebira senilai Rp951.231.620,16 dan kelebihan pembayaran atas pembangunan SPALD Pulau Kelape 2 senilai Rp638.192.203,24. Di dokumen yang sama, Kepala Dinas SDA menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menyetorkan ke kas daerah. Pertama, kelebihan pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan yang dibayarkan dari dana belanja tidak terduga senilai Rp6.505.195.000. Kedua, kelebihan pembayaran atas kegiatan penggantian AC chiller